Selamat berjumpa adik-adik semua. Bertemu lagi dengan saya, Pak Cornelis Siprianus Kaju, dalam materi tentang keberagaman sebagai anugerah Allah. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana keadaan adik-adik? Pastinya sehat-sehat semua ya. Oh, puji Tuhan. Kita semua sehat-sehat dan selalu dalam naungan kasih Tuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk memahami makna keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Allah dan menghayati serta mewujudkan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, untuk masuk ke dalam materi berikut, mari kita perhatikan beberapa pertanyaan penuntun ini. Pertama, apakah keberagaman dalam kehidupan bangsa Indonesia itu? Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup bersama dalam keberagaman, baik suku, agama, dan budaya dalam masyarakat Indonesia? Dan yang terakhir, mengapa keberagaman kita, suku, agama, dan budaya diterima sebagai berkat bagi bangsa Indonesia? Silahkan dijawab ya. Oke, berikut kita akan sama-sama mendalami artikel yang berjudul Multikulturalisme, sebuah seni bertahan hidup dalam masyarakat plural. Silakan adik-adik baca bersama artikel itu di buku panduan siswa Anda. Sebentar akan ada beberapa pertanyaan penuntun yang membuat kita makin mendalami tentang materi pembelajaran kita hari ini. Tentunya nanti adik-adik dibagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan. Nah, setelah mendalami artikel tadi, sekarang silakan dalam kelompok Anda masing-masing diskusikanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan ini berdasarkan apa yang telah kalian bacakan bersama dalam artikel tadi. Dengan pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme? Yang kedua, menurut kalian, apa itu makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat majemuk seperti di Indonesia? Yang keempat, sebagai orang Katolik, kira-kira sikap apa yang harus kita bangun dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini? Silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kelompok Anda ya. Langkah berikut yaitu kita akan menggali ajaran kitab suci. Jadi, kitab suci kita berbicara tentang apa? Apa pandangan kitab suci tentang keberagaman sebagai anugerah Allah? Nah, dalam kisah ini kita akan ambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 42 yang mengisahkan tentang percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Silakan dibacakan masing-masing ya dengan kitab suci yang telah ada pada Anda semua. Oke, silakan. Nah, berikut setelah kita membaca perikop kitab suci tadi, sekarang saatnya kita dalami ya. Kita akan mendalami perikop kitab suci sesuai dengan konteks waktu itu. Jadi, pertanyaan pertama, bagaimana sikap Yesus terhadap keanekaan masyarakat bangsanya pada waktu itu? Jadi, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu juga terdiri dari keberagaman ya, dari banyak latar belakang. Dan bagaimana sikap Yesus berhadapan dengan keadaan ini? Yang kedua, apakah Yesus mendambakan semangat persatuan dari bangsanya yang terdiri dari suku-suku? Ya, ada banyak suku dalam Israel, 12 suku. Kira-kira apakah Yesus mendambakan persatuan? Yang ketiga, apa kaitan pesan Yesus dengan sikap kalian
sebagai umat Kristiani dalam kebinekaan Indonesia. Oke, silakan dalami isi kitab suci ini dalam kelompok Anda yang sudah dibagikan tadi. Oke, silakan. Setelah kita mendalami isi kitab suci, berikut kita akan mendalami ajaran gereja, yaitu khususnya Gaudium et Spes artikel 24. Nah, silakan adik-adik baca artikel tersebut, lalu mendalaminya dengan beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa pesan yang disampaikan dalam Gaudium et Spes artikel 24 tersebut? Yang kedua, apa makna dari pernyataan cinta kasih terhadap Allah dan sesama merupakan perintah yang pertama dan terbesar? Yang ketiga, apa makna pernyataan kasih terhadap Allah tidak terpisahkan dari kasih terhadap sesama? Yang keempat, bagaimana sikap umat Kristiani dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, beragam suku, agama, dan budaya? Silakan dalami artikel 24 dari Gaudium et Spes dalam kelompok Anda masing-masing. Silakan. Langkah berikut untuk lebih menghayati atau lebih mendalami materi pembelajaran kita hari ini, berikut kerjakan masing-masing ya. Kalau tadi dalam kelompok, sekarang dikerjakan masing-masing. Dengan perintah atau suruhan, tulislah sebuah refleksi tentang keberagaman dalam masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri dan perlu kita praktikkan dalam kehidupan setiap hari. Oke, silakan duduk tenang, diam, refleksikan itu dan tulis. Oke? Nah, sekarang langkah terakhir sebagai pendalaman materi, kita harus beraksi. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini silakan adik-adik membuat sebuah poster atau pamflet ya, dengan menggunakan aplikasi apa saja yang adik-adik ketahui tentunya, dan isinya yaitu ajakan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, sekali lagi isinya ajakan ya, ajakan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, untuk pekerjaan ini nilainya akan saya ambil itu berupa link ya, link dari media sosial Anda tadi. Jadi setelah ada dibuat dalam poster itu pamflet dan di-upload ke media sosial Anda ya, jadi dalam Facebook, Instagram, TikTok, apapun itu, nanti disimpan, di copy linknya disimpan. Nah, itu akan menjadi penilaian tersendiri untuk pekerjaan Anda hari ini. Oke. Nah, berikut ada beberapa kesimpulan atau poin-poin penting yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini. Oke, poin pertama, kita perlu mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, menahan diri, rendah hati, dan rasa solidaritas. Semuanya itu demi kehidupan yang lebih tentram, lebih harmonis, dan tentunya lebih dinamis. Poin yang kedua, setiap orang harus bahu-membahu menata masa depan. Masa depan yang lebih cerah, yang lebih adil, lebih makmur, dan tentunya lebih sejahtera. Dengan mengusahakan tata kehidupan yang adil dan beradab, serta mengusahakan kegiatan dan komunikasi lintas suku, agama, dan ras. Lalu poin yang ketiga, Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup bersama. Jadi tanpa membeda-bedakan sukumu, agamamu, golongannya, dan beberapa perbedaan-perbedaan lainnya. Di mata Tuhan, tidak ada orang yang lebih mulia atau ada yang lebih rendah. Tidak.
Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersaudara. Tuhan menyatakan dirinya bukan hanya untuk suku, untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua orang. Baik adik-adik, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kita dapat mendalami semua materi-materi tadi, dan paling penting kita harus mengaplikasikannya atau kita harus mempraktikannya dalam keseharian hidup kita. Jadi bukan hanya di sekolah ini, tapi dimanapun kita berada, di tengah masyarakat, atau suatu saat nanti kalian tamat dari sekolah ini, kuliah di luar, silakan membawa hal-hal baik yang telah kita pelajari dari materi hari ini. Dan Pak Guru menyampaikan terima kasih banyak untuk kerjasama kita hari ini. Anda semua luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.